Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Alfunita dengan NIM 2111103010036 dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Nah, di sini saya ingin menjawab soal ujian dari mata kuliah Metode Observasi Bawah Air. Nah, soal nomor 1, faktor cahaya penting untuk diperhatikan dalam fotografi bawah air. Mengapa demikian dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pencahayaan yang baik? Nah, jawabannya yaitu faktor cahaya sangat penting dalam fotografi bawah air karena cahaya dapat berperan penting dalam menentukan hasil akhir foto. Saat fotografer berada di dalam air, cahaya terdiri dari berbagai warna dan intensitas yang dapat berubah tergantung pada kedalaman, jarak dari sumber cahaya, dan kejernihan air. Karena itu, memperhatikan faktor cahaya sangat penting untuk memastikan bahwa foto yang dihasilkan terlihat jelas, tajam, dan berwarna-warni. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan pencahayaan yang baik dalam fotografi bawah air meliputi: 1. Pilih waktu yang tepat untuk fotografi. 2. Gunakan strobe atau flash. 3. Manfaatkan kedalaman. 4. Gunakan filter cahaya. 5. Pilih setting kamera yang tepat. 6. Lakukan editing pasca produksi. Nah, soal nomor 2, mengatur keseimbangan dalam air menjadi tantangan dalam fotografi bawah air. Faktor apa saja yang mempengaruhi keseimbangan penyelam dalam air? Upaya apa yang dapat dilakukan agar tetap seimbang? Jawabannya itu, ya, mengatur keseimbangan dalam air merupakan tantangan dalam fotografi bawah air, karena fotografer harus mempertahankan keseimbangan tubuh saat mengambil foto dan memegang kamera yang berat, sambil juga menjaga agar tidak mengganggu lingkungan bawah air. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan penyelam dalam air antara lain: 1. Kedalaman air. Semakin dalam air, semakin sulit untuk mempertahankan keseimbangan karena tekanan air yang semakin besar. 2. Itu ada arus. Arus air dapat membuat penyelam menjadi tidak stabil dan kesulitan mempertahankan keseimbangan. 3. Itu ada peralatan penyelaman. Peralatan penyelaman yang berat seperti tabung oksigen dan kamera dapat mempengaruhi keseimbangan dan menyebabkan ketidakseimbangan. Untuk tetap seimbang saat fotografi bawah air, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah: 1. Praktikan teknik penyelaman yang baik. Pelajari teknik penyelaman yang benar seperti peregangan tubuh, bernapas dengan benar, dan mengendalikan gerakan tubuh. 2. Gunakan alat bantu seperti perlengkapan penyelaman seperti rangkaian tongkat, peralatan angkat, atau tali pengaman. Gunakan thermowake atau cincin. Soal ketiga, salah satu aplikasi MOBA adalah dalam bidang pengamatan tingkah laku ikan. Parameter apa saja yang dapat diteliti terkait bidang ini? Apa kegunaan dari data yang diperoleh? Jawabannya itu, MOBA atau Mobile Based Application dapat digunakan dalam bidang pengamatan tingkah laku ikan untuk membantu pengumpulan dan menganalisis data dengan lebih efisien dan akurat. Beberapa parameter yang dapat diteliti terkait dengan tingkah laku ikan antara lain: 1. Aktivitas berenang dapat diukur dengan memantau kecepatan dan arah gerakan ikan. 2. Perilaku makan dapat diukur dengan melihat frekuensi dan durasi waktu ikan saat memakan. 3. Perilaku berkelompok dapat diukur dengan melihat jarak dan orientasi ikan satu sama lain. 4. Waktu reaksi dapat diukur dengan memantau waktu yang dibutuhkan ikan untuk bereaksi terhadap rangsangan. 5. Perilaku reproduksi dapat diukur dengan melihat frekuensi dan durasi waktu ikan saat kawin atau bertelur. Data yang diperoleh dari pengamatan tingkah laku ikan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti: 1. Meneliti pola perilaku ikan dalam kondisi lingkungan tertentu. 2. Memahami hubungan antara tingkah laku ikan dengan lingkungan dan faktor lainnya. 3. Memprediksi perilaku ikan di masa depan seperti perilaku migrasi atau perilaku memilih lokasi pemijahan. 4. Mengembangkan strategi pengolahan ikan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.